إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه qauli. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim, para ulama, asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, kaji sepuh, jajaran pemerintahan desa, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, seluruh perangkat desa, segenap hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu, suara Habib terdengar jelas. Jelas. Suara Habib jelas. Yang di sini suara Habib jelas. Al-Isra'u wal Mi'raj. Asy-Syaikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiqil Makhtum. Bainama an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-marhalah baina al-iqbal wal irtihad. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa menyampaikan agama Allah, menyampaikan agama Islam kepada penduduk kota Makkah. Sebagian kecil mau menerima dakwah Rasulullah, sebagian besar mayoritas menolak dan menekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqa'a hadithul Isra wal Mi'raj, maka terjadilah peristiwa al-Isra'u wal Mi'raj. Kanat lailatus sabi' wal 20. Itu terjadi pada malam ke-27 min syahri Rajab, pada bulan Rajab, sanah asyarah minan nubuwah, tahun ke-10 setelah kenabian. Bukan 10 Hijriah, bukan asyarah minal hijrah, bukan, tetapi asyarah minan nubuwah, 10 setelah beliau menjadi nabi. Beliau jadi nabi umur 40 tahun, 10 tahun berikutnya umur 50 tahun barulah Rasulullah Isra wal Mi'raj. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Bu, ini paragraf pembuka yang Habib sampaikan bisa diterima? Bisa dipahami dengan mudah? Nyambung gitu? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Al-Syekhul Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menceritakan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, dinukil juga dalam Ar-Rahiqil Makhtum. Usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih. Rasulullah Isra Mi'raj itu dengan jasadnya, ruh dan jasadnya, nyawa dan badannya itu mengalami perjalanan Isra wal Mi'raj. Raqiban 'alal buraq, mengendarai burak, suhbata Jibril, ditemani oleh malaikat Jibril, fanazala fi Baitil Maqdis,
Isra dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian kendaraan Rasulullah Burak landing turun di Baitul Maqdis. Faja'alahu amama babil masjid, kemudian Burak tadi diletakkan, ditambatkan, diparkirkan di depan pintu Masjidil Aqsa. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil anbiya'i imaman. Kemudian Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa, beliau salat dengan para nabi dan para rasul terdahulu, dan beliaulah yang menjadi imam bagi mereka semua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Pak, ini Isra. Bu, ini Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Peristiwa ini terjadi di alam dunia. Isra ini terjadi di alam dunia, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Makkah ke Baitul Maqdis, ini di dunia. Setelah Isra ini barulah Mi'raj. Ketika Mi'raj, wa araja bihi Jibrilu ila sama'id dunya. Kemudian Mi'raj bersama malaikat Jibril. Mi'raj kemana, Bib? Ilal alamil ulya, ke alam yang jauh lebih tinggi. Alam yang mana? Ilas sama'id dunya, langit yang berbatasan dengan alam dunia. Fastaftah lahul bab. Jibril minta agar pintu langit yang pertama ini, yang berbatasan dengan alam dunia, gerbangnya dibuka. Fafutiha lahu, maka dibukakan oleh malaikat penjaga langit yang pertama. Falaqiya fihi Adam alaihi salam. Di langit yang pertama ini, langit dunia yang berbatasan dengan alam dunia, maka Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Langit pertama bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Nabi Allah Adam alaihi salam. Wa araja bi ila sama'i tsaniyah falaqiya fihi Yahya wa Isa. Mi'raj lagi, langit yang kedua. Di langit kedua ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Wa araja bi ila sama'i tsalitsah. Mi'raj lagi, terbang lagi, take off, melewati dimensi langit yang ketiga. Laqiya fihi Yusuf. Langit ketiga ada Nabi Allah Yusuf. Wa arja bihi ila sama'ir rabi'ah falaqiya fihi Idris. Mi'raj lagi, take off ke dimensi langit yang keempat. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris. Wa arja bihi ila sama'il khamisah, take off lagi, Mi'raj ke dimensi langit yang kelima. Laqiya fihi Harun bin Imran. Langit kelima ada Nabi Allah Harun bin Imran. Urija bi ila sama'is sadisah falaqiya fiha Musa bin Imran. Mi'raj lagi, di langit yang keenam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Allah Musa bin Imran. Falamma marra bi Musa baka Musa. Di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika berjumpa dengan Rasulullah nangis. Faqila lahu ma yubkika. Wahai Nabi Allah Musa, kenapa engkau meneteskan air mata? Kenapa menangis? Faqala Musa, Nabi Musa mengatakan, Ghulamun bu'ith. Nabi Muhammad ini kan baru saja diutus jadi nabi, jadi rasul. Barusan jadi nabi, barusan jadi rasul. Aku Nabi Musa ribuan tahun yang lalu sudah jadi nabi, jadi rasul. Aku Nabi Musa jauh lebih senior daripada Nabi Muhammad. Oh, barusan kemarin diutus jadi nabi, jadi rasul. Kata Musa begitu. Lakin ummatuhu, kata Nabi Musa, tetapi
Dia ini loh Nabi Muhammad yang barusan diutus, tetapi umatnya yang masuk ke surga jumlahnya jauh lebih banyak dari umatku sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Semoga hadirin hadirat yang malam ini bersabar menunggu masuk dalam ucapan Nabi Musa, termasuk umat Nabi Muhammad yang Amin. Amin ya Allah, amin. Amin Allahumma Amin. Amin Allahumma Amin. wa urija bi ila sama'is sabi'ah, mi'raj lagi langit yang ketujuh, falaqiya fiha Ibrahim. Langit ketujuh ada Nabi Allah Ibrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Hadirin hadirat, Isra tadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ini adalah alam dunia. Ketika Mi'raj langit yang pertama sama dunia, langit pertama berbatasan dengan alam dunia, langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, inilah alam barzakh. Alam barzakh. Maka di setiap langit itu ada para nabi dan para rasul terdahulu. Alam barzakh. Bu, ibu, halo bu, saya mendoakan hadirin wal hadirat, semoga panjang umur, Amin. sehat wal afiat, Amin. rezekinya banyak barokah, Amin. Amin. doa hajat cita-citanya diijabah. Amin. Bu, seumpama Pak, seumpama kita sudah sampai umur bertemu dengan ajal, jasad badan kita berkalang tanah, ruh kita pindah dari alam dunia melanjutkan perjalanan ke alam barzakh. Pak, Bu, ruh kita kira-kira di langit yang keberapa? Loh, ini nyambung apa enggak nih? Nyambung. Bu, kira-kira ruhnya kalau jasad badannya kan berkalang tanah di kuburan ya, selesai di alam dunia, ruhnya ini akan melanjutkan perjalanan ke alam barzakh. Pertanyaannya, Bu, langit yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak, langit keberapa? 7. Langit ke-7. Bu, langit keberapa? Langit ke-7. Durmen. Langit ke-7 tadi ada Nabi siapa? Ibrahim. Langit ke-7 ada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu cerita Nabi Ibrahim panjang ya, panjang dan banyak. Tapi salah satu momentum Nabi Ibrahim itu semenjak kecil mencari Allah Ta'ala, semenjak kecil pengen ibadah. Falamma ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Ketika malam yang kelam datang, ada bintang-bintang di langit, Nabi Ibrahim berkata, mungkin ini Tuhan yang harus disembah. Kan begitu? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Kemudian lihat rembulan-bulan purnama. Loh, ini lebih terang. Ini yang Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi ketika fajar menyingsing, rembulan hilang. Lah, Tuhan kok hilang? Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika matahari terbit, lebih besar, lebih terang. Hadza rabbi, ini Tuhan ini lebih besar.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Falamma afalat, tetapi ketika petang menjelang, matahari tenggelam di ufuk barat. Bagaimana Nabi Ibrahim? Ini berarti bintang itu bukan Tuhan karena hilang, rembulan juga bukan Tuhan karena hilang, lah matahari yang terang kemudian hilang, ini bukan Tuhan semua, kata Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Bu, nyambung bu? Ceritanya nyambung? Jenengan kan bilang nanti kalau wafat meninggal dunia langit ketujuh. Oke, langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Kenapa dengan Nabi Ibrahim semenjak kecil, semenjak muda mencari Allah Ta'ala, ingin menghamba ibadah kepada Allah Ta'ala. Semenjak kecil. Sudah mencari Tuhan semenjak kecil atau belum? Sejak kecil. Mulai kecil ibadah atau enggak? Pertanyaannya itu dulu. Semenjak kecil pengen ibadah atau tidak? Pengen. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ceritanya tak lanjut dulu ya. Nabi Ibrahim ketika beranjak dewasa, maka beliau dengan lantang menyampaikan yang hak kebenaran di hadapan Raja Namrud. Bu, Pak, maka Raja Namrud kemudian memerintahkan aparat keamanan menangkap Nabi Allah Ibrahim, dikriminalisasi, diadili, dihukum, dieksekusi, dibakar hidup-hidup di api unggun raksasa. Bu, jenengan pernah diobong kayak Nabi Ibrahim? Pak, sudah pernah berjuang sampai seperti Nabi Ibrahim dibakar oleh penguasa? Sudah pernah? Sudah pernah? Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Loh, setiap langit ada Nabi dan ada Rasul. Kenapa? Loh, itu bukan kebetulan. Kita diperkenalkan dengan Nabi dan Rasul, diceritakan sejarah kehidupan mereka. Kenapa? Supaya kita bercermin. Saya sekarang ini loh hidup di dunia. Perjuangan saya untuk Allah seperti Nabi siapa? Bu, selama ini hidup di dunia, perjuangan kita untuk agama Allah seperti Nabi siapa? Bu, katanya langit ketujuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus, kira-kira pantas langit ketujuh apa enggak? Hah? Pantas tidak masuk langit ketujuh? Sudah pernah dibakar hidup-hidup? Nggak mau katanya. Mau masuk lantai 7 tapi tidak mau dibakar. Repot. Ini pengen apa namanya? Pengen naik bis, naik kereta, naik pesawat tapi tidak mau bayar tiket. Jadi diturunkan di tengah jalan. Langit keberapa kira-kira Bu? Langit keberapa kira-kira Pak? Langsung turun 1. Anjlok sekali. Mau 6 dulu gitu kayak enggak, langsung 1. Langsung 1. Ya. La ilaha illallah. Langit pertama ada siapa Bu? Nabi Adam. Langit pertama ada siapa Bu? Nabi Adam. Nabi Allah Adam alaihi salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Coba dilihat kita dengan Nabi Adam.
Nabi Allah Adam itu abul bashar, ayah bagi seluruh umat manusia. Nabi Allah Adam itu manusia pertama yang Allah ciptakan. Nabi Adam itu the first man. Apa bu? First man. Apa bu? Minta langit pertama nggak bisa ngomong the first man. Apa bu? Permen. Angel. Nabi Allah Adam itu diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahu Allahu biyadihi. Allah taala yang menciptakan Adam secara langsung. Wa nafakha fihi min ruhihi. Allah taala yang meniupkan ruh kepada Nabi Allah Adam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Bu, Nabi Adam yang menciptakan Allah Ta'ala sendiri, yang meniupkan ruh Allah Ta'ala sendiri. Bu, yang menciptakan panjenengan siapa? Bapak Ibu. Ini benar. Kalau Nabi Adam langsung, nggak pakai bapak, nggak pakai Ibu. Nah kalau kita, Bapak Ibu. Nabi Adam, Allah Ta'ala yang menciptakan langsung, Allah Ta'ala yang meniupkan ruh langsung. Lah awak-awakan ini. Ini saya produksi bapak dan ibu. Alhamdulillah. Ya. Saya ini tercipta dari bapak dan ibu, tapi katanya ibu saya itu keperucut jadi saya. Aduh, produksi keperucut ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Allah Adam, tiupkan ruh, kemudian wa askanahul jannah. Allah tempatkan Nabi Adam di surga. Istimewa. Allah yang menciptakan, Allah yang meniupkan ruh, Allah yang tempatkan di surga. Kita keperucut dari orang tua ditempatkan di bekur. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah tempatkan Nabi Allah Adam di surga, kemudian Allah ciptakan ibunda kita Hawa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Pak, Bu, Allah tempatkan Nabi Adam di surga itu awalnya sendirian. Sendirian seorang diri Nabi Adam di surga. Menjomblo. Sendirian di surga. Luntang lantung rono rene ngopang ngopi. Maka kemudian Allah Ta'ala menciptakan pasangan hidupnya Hawa. Kapan Beb? Ketika Nabi Allah Adam tidur. Ketika Nabi Allah Adam tidur, maka Allah menciptakan ibunda kita Hawa dari tulang rusuk yang paling bawah. Mana tulang rusuk? Mana tulang rusuknya? Cekel. Bu, mana tulang rusuknya? Pegang Bu. Tulang rusuk yang paling bawah. Tulang rusuk yang paling Bawah. kepegang. Ada. Ada tulang rusuknya yang paling bawah. Ada. Kalau bagian tengah ada tulang rusuknya. Ada. Bagian atas ada tulang rusuknya. Ada. Bagian bawah? Ada. Bagian bawah pegang ada? Luar biasa.
Allah ciptakan Ibunda Hawa dari tulang rusuk yang paling Bawah. bawah. Dan itu terjadi ketika Nabiullah Adam tidur sehingga tidak terasa. Falamma afaqa, ketika Nabiullah Adam terbangun dari tidurnya, maka ia melihat Ibunda Hawa di depannya. Dia kaget, tuh kok ada manusia yang hampir sama dengan saya, serupa tapi tak sama. Saya manusia, itu juga manusia, tapi kok kelihatan lebih cantik, bening dan lembut. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Adam bertanya, man anti, siapa engkau? Hawa menjawab, ana Hawa, akulah Hawa. Khalaqani Allahu minka, kata Hawa. Allah Ta'ala menciptakan aku dari dirimu. Hatta taskunu ilayya wa askunu ilaika, supaya engkau wahai Adam merasa nyaman di sampingku dan aku merasa nyaman di sampingmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, Pak, di surga itu butuh pasangan hidup yang membuat nyaman. Di surga itu loh harus punya pasangan hidup yang merasa nyaman. Lah bukan di surga dibekur jomblo kelamaan. Ada orangnya? Ada. Semoga yang belum dapat jodoh dipertemukan dengan jodohnya. Yang masih jomblo semoga bertemu dengan tulang rusuknya. Amin Allahumma. Yang belum punya jodoh minta tolong angkat tangannya. Terus tuang ini ingin dibojone iki. Dereng. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Di langit pertama ada Nabi Adam, dan ini proses penciptaan Nabi Allah Adam. Hadirin hadirat. Kemudian Allah itu berpesan dan mewanti-wanti, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Kalian berdua, hai Adam, hai Hawa, jangan dekat-dekat dengan pohon ini, dekat aja jangan. La taqraba hadhihi syajarah, la taqraba. Dua orang ya? La taqraba, kalian berdua jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Fatakuna, nanti kalian berdua menjadi orang-orang yang zalim. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pak, Bu, ini di surga Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mewanti-wanti secara langsung. Pak, Bu, tapi iblis itu loh pintar menyelinap. Iblis itu loh pintar menyusup. Iblis itu loh pandai membujuk rayu. Sampai pada akhirnya Nabiullah Adam, Ibunda Hawa bukan hanya mendekat ke pohon, tetapi merapat, bukan lagi dekat, tetapi merapat ke pohon. Bukan hanya merapat, tetapi memetik buahnya. Bukan hanya memetik buahnya, tapi kemudian dimakan. Allah sudah larang, la taqraba, jangan dekat-dekat. Dekat aja nggak boleh. Ini bukan hanya dekat, nempel, metik, makan. Ini kalau dalam dunia hukum ini kena pasal berlapis ini. Kena pasal Berlapis. Ngerti pasal berlapis? Ngertinya roti lapis, kue lapis. Kena pasal
lapis. Maka ketika Nabi Allah Adam memakan buah khuldi itu, ketika Ibunda Hawa memakan buah khuldi itu, maka mereka yang sebetulnya Allah tempatkan di surga dengan fasilitas-fasilitas surgawi, dengan pakaian-pakaian surgawi, ketika melanggar perintah Allah memakan buah khuldi, pakaian itu loh, pakaian surgawi yang menempel di badan mereka itu loh, saat itu juga langsung terlepas, lenyap, sirna, hingga aurat Nabi Allah Adam kelihatan, aurat Ibunda Hawa kelihatan. Mereka berdua kaget, asalnya pakai pakaian surga yang megah, mewah dan indah, begitu makan hilang, lenyap, mereka jadi telanjang. Hawa lari, Adam lari, keduanya lari karena malu. Allah Ta'ala yang tahu peristiwa ini mengatakan, ya Adam, aminni tahru. Wahai Adam, apakah dari aku Allah Ta'ala kau kabur dan mau sembunyi gara-gara kau berbuat kesalahan? Faqala Adam, ya Rabb, innamastahyaitu. Ya Rabb, ya Allah, aku malu kepada engkau, kan aku sekarang telanjang tidak nutup aurat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Allah bertanya, ini investigasi. Alam anhakuma, kata Allah Ta'ala, bukankah aku Allah Ta'ala sudah melarang kalian berdua untuk dekat dengan pohon itu? Kok sekarang malah makan? Faqala Adam, Adam yang ngomong, ya Rabb, ya Rabb, saya tidak mengira, kata Nabi Allah Adam, ma'adhunu anna ahadan yakdzibu billahi kadziban. Ya Allah, saya tidak menyangka ternyata ada makhluk yang berani sumpah palsu atas namamu ya Allah. Kenapa? Ketika iblis itu membujuk Adam dan Hawa, itu bersumpah atas nama Allah, demi Allah, aku ini menasehati engkau wahai Adam, demi Allah, aku ini ingin yang baik buat engkau wahai Hawa. Adam polos, Hawa juga polos. Maka mereka tidak menyangka ternyata ada makhluk yang berani bersumpah atas nama Allah, dan sumpah itu bohong palsu. Ya sudah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir yang terlibat dalam kasus ini. Adam terusir, Hawa terusir, iblis terusir, yang terakhir yang keempat, ular terusir. Qulna bitu minha jami'a. Ketika tadi la taqraba hadhihi syajarah, kalian berdua jangan dekat-dekat. Tapi ketika diusir dari surga, qulna bitu minha jami'a, kalian semua keluar dari surga. Kalian semua, siapa semua ini? Adam, Hawa, iblis, ular. Ya, kok ada ular, Bid? Ya, karena ular walaupun tidak sebagai pelaku utama, tidak sebagai yang terlibat secara langsung, tapi iblis berhasil memanfaatkan ular sehingga ular terlibat dalam kasus ini. Empat-empatnya terusir. Pak, Bu, oleh sebab itu mak lampir itu tongkatnya ular. Tongkatnya ular. Pernah ketemu mak lampir? Tidak pernah. Pernah ketemu Nyi Roro Kidul? Sinetron. Tongkatnya ular. Karena ular terlibat kasus dengan iblis, dan gara-gara iblis, ular ikut terusir ke alam dunia.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Bu, ini cerita singkat Nabi Allah Adam. Kesalahannya satu, metik buah khuldi, terusir ke alam dunia. Sampai di alam dunia, Bu, sampai di alam dunia, Pak, sujud kepada Allah Ta'ala sambil senantiasa berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 70 tahun sujud baca doa itu gara-gara satu buah khuldi. Pak, Bu, buah tetangga yang jadi korban tangan kita berapa biji? Hah? Nabi Adam satu doang buah khuldi. Kita buah tetangga, mangga tetangga, duren tetangga, pisang tetangga. Sudah berapa? Banyak. Lagi tok minta langit pertama, Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Waduh, Beb, kalau gitu berat, Beb, ya. Ya iya. Berat, tidak mudah. Lantas bagaimana, Pak, Bu? Jalani kehidupan dengan baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Jalani kehidupan dengan baik. Wah, ini baru alam dunia, kemudian alam barzakh. Nanti Rasulullah melanjutkan perjalanan ke surga dan neraka. Surga gitu ya. Mi'raj lagi ke surga. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu. Pak, Bu, orang yang masuk surga itu radhiyallahu anhum wa radu an. Ahli surga itu radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala ridho kepada mereka. Kenapa Allah Ta'ala ridho kepada mereka? Karena mereka waradu anhu, mereka adalah orang-orang yang ridho kepada Allah. Pak, Bu, ridho kepada Allah atau sambat? Sambat. Garu-garu. Ada sambat tuh. Ngeresulau atau ridho? Neriman atau mengeluh? Teriman. Lalu. Kalau pengen jadi ahli surga, satu sifatnya ridho kepada Allah. Pengen jadi ahli surga? Maka jadilah ridho kepada Allah. Waradu anhu. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tanggal muda, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tanggal tua, Insya Allah. alhamdulillah. Memang surga nah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangapunten, mulai sekarang dibiasakan alhamdulillah. No sambat. Mulai sekarang, Pak, Bu, tidak ada ucapan kecuali alhamdulillah. No ngeresulo. Kenapa? Karena ahli surga itu waradu anhu, neriman, ridho. Rendeng, alhamdulillah. Ketiga, alhamdulillah. Jomblo, alhamdulillah. Rabi, alhamdulillah. Rondo, Alhamdulillah. duduk, Innalillah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak, alhamdulillah. Ndak enak, alhamdulillah. Manis, alhamdulillah. Pahit, alhamdulillah. Sanggup? Insyaallah. Siap? Insyaallah. Siap?
Kalau mau istighfar kayak Nabi Adam 70 tahun, tak kuat. Orang pengajian Ustadz telat terus buyar apa ya? Kalau istighfar 70 tahun kayak Nabi Adam, tak kuat. Maka saya sampaikan yang enak-enak saja. Apa itu? Waradu anhu. Ayo ridho, neriman. Alhamdulillah tok wis. Apa jari pangeran? Alhamdulillah tok. Sanggup? Insyaallah. Sanggup, Bu? Insyaallah. Insyaallah. Radhiyallahu anhum wa radu. An. Ini yang pertama. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Kemudian Rasulullah diajak ke neraka. Wailul likulli humazatil Masa. neraka wail. Neraka wail likulli bagi siapapun orangnya, setiap orang yang humazatil lumazah neraka wail bagi siapapun orangnya yang hobi senengnya mencaci maki ngelekno ngerasani. Tidak ada kecuali neraka wail. Bu, ada yang suka ngerasan-rasan? Banyak. Ada senengnya komentar sama orang lain? Oh, keren. Senengnya netizen mah benar nyinyir kepada yang lain? Oh, kata. Tiangnya ramuh Rawuh. hadir. Sing seneng rasa-rasa nyelokno hadir. Jaler apa istri? Jaler. Istri nggih jaler. Kupluke warna apa? Warna apa ae? Putih barang. Bu, Nggih. Pak, jangan rasan-rasan. Sanggup? Insyaallah. Siap? Insyaallah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Kemudian Rasulullah Mi'raj menghadap kepada Allah. Bu, Pak, menghadap kepada Allah. Kemudian Allah wajibkan sholat 5 Waktu. Sholat 5 Waktu. Pangapunten. Jadi malam ini PR kita semua 3. 1. Sholat 5 waktu jangkep. Siap? Insyaallah. 5 waktu jangkep nama badan. Insyaallah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangkep. Siap? Doanya habis. Siap? Doakan habis. 5 waktu siap. Istiqamah 5 waktu siap. Lumintu 5 waktu siap. Siap. PR kita bersama yang pertama sholat 5 Waktu. Yang kedua katakan tidak kepada rasan-rasan. Katakan tidak pada ngerasani. Sanggup? Insyaallah. Sakit? Sakat. Yang ketiga ridho waradu Anhu. Sakit? Insyaallah. Insyaallah malam hari ini kita amalkan ilmu kita dengan 3 hal. Sholat 5 waktu, ridho kepada Allah, tidak rasa-rasa. Niki mawon pangapunten ingkang kathah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat, minta barokah Al-Fatihah 1 kali. Sakit gitu? Barokah Fatihah 1 kali saja dengan niatan. Yang pertama, semoga Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah Ta'ala menutupi segala aib dan kekurangan kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat
ujian kesulitan yang ada di antara kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia segala cita-cita, doa dan keinginan dan hajat-hajat kita. Amin. Amin. Annallah yaghfir lana dzunub wa yastur lana al-uyub wa yakshif lana al-kurub wa yu'tina al-mahbub. Kemudian yang kedua, kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan istiqamah bagi remaja masjid kita. Allah Ta'ala berikan kekuatan istiqamah bagi seluruh jamaah masjid kita. Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan istiqamah bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat. Yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Allah yaqdi hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Hajatid dunya بالرضا والميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة على نية الحاضرين والحاضرات من نياتهم الصالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Sallu alaihi